Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami naikkan syukur, terima kasih kami kepadamu. Karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami, sehingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan pikiran duniawi kami. Kami mau fokus akan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman yang akan kami dengar Bapa dapat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya itu semua mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarkan perkataan firman ini hanya daripada-Mu. Dan kami pulang membawa kekuatan daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Seperti biasa saya selalu berkata, ayo sama-sama belajar ya. Karena GPT Hub ini bukan tempat orang pinter-pinteran, melainkan kita sama-sama belajar ya, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya tertarik ingin menyampaikan hal yang sederhana mestinya saudara, tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Saya beri tema, apa yang kita tabur itu pasti yang kita tuai, ya. Banyak sekali orang yang ingin diberkati oleh Tuhan, ya. Banyak orang kepingin punya masa depan yang baik, betul enggak? Di sini semua kepingin punya masa depan yang baik atau tidak? Semua pasti. Kita semua pasti kepingin anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, betul enggak, saudara? Ya. Kepingin keturunan kita menjadi orang yang berhasil, ya pasti, ya. Tetapi kadang kita lupa, kita tidak pernah menabur sesuatu apapun, ya. Saudara, kalau hamba Tuhan biasanya, ya kebanyakan, tapi tidak semua. Kalau kita bahas tentang tabur tuai, itu arahnya tentang uang. Tapi hari ini saya tidak berbicara tentang uang, ya. Uang memang ada di bagiannya. Tetapi saya mau tekankan hari ini saya tidak bicara fokusnya ke uang. Kita harus bisa menabur sesuatu buat kehidupan kita maupun buat keturunan kita. Seringkali kita cuma berharap dan berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi kita lupa, ya, kita tidak menabur sesuatu untuk masa depan kita, untuk next generasi kita. Saya teringat waktu rumah saya di depan ada halaman kecil yang dulu tidak ada tanaman apa-apa. Saya pernah ngomong gini ke tukang saya, saudara. Ini tanah sayang ya kalau tidak digunakan apa-apa. Ya, mesti ini ditanami ini, tanami ini biar tumbuh. Terus tukang saya ngeleduk gini, loh lek ngomong tok ya ndak bisa cukul Pak. Lek ngomong saja ndak bisa berbuah Pak, ndak bisa tumbuh. Terus saya mikir, iya betul ya. Terus saya perintahkan, ayo tanam pisang, tanam tebu, tanam jambu, ya anggur ada. Jadi misalnya dalamnya kecil tuh banyak, apalagi ya Lombok sekarang. Pengen tanam Lombok ya saudara ya. Jadi kalau kita menabur pasti menuai. Tapi kalau tidak menanam, tidak menabur, ya jangan harap menuai saudara. Ya. Seringkali kita berdoa pada Tuhan, Tuhan beri aku berkat. Berikan aku keberhasilan Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menabur, tidak pernah melakukan sesuatu untuk menuju keberhasilan itu. Ya. Mana bisa sih orang yang tidak pernah menabur tapi minta ada tuaian, saudara?
lucu saudara ya. Banyak saya tuh banyak menemukan ya, maaf, anak-anak Tuhan yang perilakunya jelek, tapi dia berharap anaknya jadi baik. Ya, saya kadang-kadang berpikir, ya memang enggak salah saudara, enggak salah. Tetapi bagaimana firman Tuhan ini bisa tergenapi? Ya, Tuhan ini enggak marah loh saudara. Ya, kalau kita membiarkan Tuhan dipermainkan, kita tidak pernah menabur sesuatu. Ya, tetapi kita minta tuaian yang baik-baik saja. Tuhan bilang, jangan sesat. Saya tidak mau dipermainkan. Ya, ayo kita baca di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Ini agak panjang ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wah, Tuhan berkata, saya tidak mau dipermainkan. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, ini Tuhan yang berkata. Ya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, ya, hidup dalam daging, berarti ke depan kita akan mengalami kebinasaan. Ini Tuhan yang berbicara. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Contohnya hari ini, kita ibadah ini menabur roh. Ya, roh kita diperkuat oleh firman Tuhan. Ya, maka hidup kekal itu pasti diberikan buat kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, hari ini kita ada kesempatan saudara. Ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Tidak dipilih-pilih, semua orang. Tetapi ya, Tuhan kasih spesifik lagi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ya, Tuhan bilang semua, tetapi dikhususkan, diperhatikan teman-teman seiman. Saudara, ya, banyak orang yang mendengar tentang tabur tuai, pasti pikirannya, waduh Pak Gembira, iki persembahan iki, ya, iki perpuluhan iki, kolektene didik iki, gitu ya, saudara ya. Seringkali hamba Tuhan cuma bicara tentang itu, tapi hari ini saya tidak bicara tentang uang, saya tidak bicara tentang persembahan, ya. Hari ini saya ingin berbicara tentang kehidupan, ya, tentang hati, tentang karakter, tentang perkataan, tentang sikap kita, tentang bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kita ibadah ini menabur, saudara. Menabur, ya. Bagaimana kita bisa menabur kebaikan, memberikan waktu kita untuk Tuhan, ini adalah taburan, saudara, ya. Kita harus menyadari sesungguhnya setiap hari itu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menabur. Setiap hari hidup kita ini Tuhan kasih kesempatan untuk menabur. Ya, menabur apa saudara? Ya, menabur banyak hal. Menabur bagaimana cara kita berbicara. Ya, itu bagian yang sedang kita taburkan dalam hidup ini. Ya, bagaimana dengan cara kita berpikir. Ya, kalau pikirannya jelek semua, ya, yang baik pun jadi jelek. Ya. Itu bagian dari menabur. Kalau pikiran kita terus negatif, terus jelek, hidup kita akan jelek, saudara. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Jadi kalau pikiran kita positif, baik terus, ya Tuhan mengajarkan kita, pikirkanlah sesuatu yang suci, yang murni, ya, yang baik, yang enak didengar, ya. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Saudara, Tuhan berkata,
apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, kadang-kadang saya banyak sharing, menemukan orang itu sudah puas dengan kehidupannya, sudah ikut Tuhan 20 tahun. Saya ini ya 40 tahun melayani Tuhan. Saya ini sudah 50 tahun ikut Tuhan. Bangga, saudara. Ya, sudah melayani Tuhan. Saya sudah jadi aktivis gereja. Saya sudah jadi pengurus gereja. Saya jadi majelis gereja. Saya jadi hamba Tuhan. Ya. Tetapi anehnya, kehidupannya tidak ada perubahan sama sekali. Ada pun tidak saudara orang seperti itu? Tidak berubah sama sekali. Ya, yang masih muda marah, mudah tersinggung, sukanya mengkritik orang, suka menyalahkan orang, ya. Hidupnya sesuka hati, tidak mau diatur, tidak mau dikasih disiplin, seenak sendiri. Ya, banyak seperti itu. Ya. Ayo kita belajar saudara ya. Hari ini Tuhan mengajak kita bercermin. Ya. Jangan sampai kita cuma bertambah usia kekristenan kita. Tetapi kita harus lebih dewasa lagi dalam kerohanian kita. Ya. Saya ini bukan lahir Kristen saudara. Saya lahirnya bukan Kristen, saya lahirnya di Konghucu. Ya. Terus saya waktu nikah tahun 2000 saya ikut Tuhan. Sampai hari ini berarti kurang lebih 26 tahun. Ya. Kalau dibandingkan dengan senior-senior, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, saya kalah dalam waktu. Tetapi Tuhan tidak cari demikian, saudara. Tuhan cari orang yang benar-benar mau berubah, ya, memiliki karakter yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saya singkat-singkat di poin 1. Taburlah karakter, bukan hanya kegiatan rohani. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, Tuhan tidak pernah berkata berbahagialah orang yang banyak mendengarkan firman Tuhan. Tidak. Ya, tidak ada firman Tuhan seperti itu. Cari. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini kalau saudara sadari berapa kali saudara mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tetapi apakah firman Tuhan ini sudah saudara kerjakan? Sudah saudara lakukan dalam hidup ini? Ya. Banyak orang datang ke gereja muji Tuhan, ya, nangis-nangis, ya. Waduh, dia benar-benar khusyuk, saudara. Ya. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ya. Bahkan ada orang yang tiap hari ke gereja, tiap hari cari persekutuan. Wah, haus akan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Tetapi kalau tidak disertai dengan perubahan hidupnya, apa artinya, saudara? Apa artinya? Ya. Firman Tuhan berkata, ya, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini kalau kita kerjakan, maka janji Tuhan itu beriringan terjadi dalam kehidupan kita. Kembali lagi tentang tabur tuai. Kalau saudara tidak melakukan taburan, masa bisa saudara menuai? Maaf, saya punya kesaksian luar biasa, saudara. Ya, saya punya kenalan, ya, bukan kenalan bagaimana, tahu orang itu suami istri sudah tua. Dia buka warung di depan depot besar, rumah makan besar. Jualannya cuma teh, kopi, roti, permen. Saya ingat betul papa saya pernah lah, mungkin ngopi-ngopi di sana, mungkinlah 3-5 kali, tidak banyak, saudara. Ya. Singkat cerita, saya setiap kali lewat sana, kan suami istri, Bu, saya sapa, nyo, sini. Saya kan waktu kecil ya, mulai SMP, nyo sini. Apa Bu? Disangoni permen, saudara, ditoples.
Sampai bingung. Ya tak terima namanya anak kecil, ya tak terima permen. Setiap lewat saya selalu dipanggil. Bahkan sampai detik ini. Kalau saya lewat, Bu, ayo mampir, ngombe teh. Ayo mampir. Oh enggak, terima kasih Bu, terima kasih. Setiap kali saudara. Suatu ketika dia pernah ke toko saya. Beli gelas, beli apa buat minumannya. Dia naik sepeda motor bagus, saudara. Sepeda motor apa saya lupa, bagus. Saya bincang-bincang cukup panjang dengan beliau. Istimewa, saudara. Dia cerita, saya walaupun kerjaannya cuma seperti itu, saya tidak pernah berkekurangan. Ya. Bahkan saya nguliakan anak saya sudah lulus semua S1. Anaknya 3, saya ingat saya. Anak pertama dia menjadi tangan kanannya perusahaan apa saya lupa. Besar perusahaannya. Gajinya wah luar biasa. Ya. Terus yang kedua ini kerja di rumah sakit, bagian lab. Yang ketiga perempuan, ini laki-laki, perempuan ini dapat suami pengusaha kayu. Saya sharing banyak tanya ke dia. Saya merasa gini saudara. Ibu ini tidak melakukan hanya kepada saya loh. Manggil-manggil itu. Dia melakukan ke sebanyak orang saudara. Saya mikir-mikir waktu itu. Loh tak bangkrut lagi. Loh karena warungnya juga tidak keramin saudara. Ya, tapi mau ngasih permen, mau nyuruh mampir, suruh minum itu tidak guyonan saudara. Tidak abang-abang lambe saudara. Sungguh-sungguh dia sampai narik saya. Ayo mampir roh. Saya merasa anaknya ini berhasil, ya 3 berhasil. Itu karena juga taburan dari bapak ibunya. Saudara. Ada juga cerita yang lain saudara. Pengusaha besar, ya tapi mediti setengah mati saudara. Ya ini sungguhan. Ya. Suatu ketika saya ketemu dengan beliau, bincang. Anak pertama bercerai. Anak kedua narkoba. Anak ketiga tidak kena diatur. Saya merasa ini firman yang harus kita kerjakan. Saudara. Hidup ini mestinya simple. Tapi kita kadang-kadang tidak memberikan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu kelemahan kita sebagai anak Tuhan. Kita bisa rajin ke gereja. Kita bisa cari persekutuan. Tetapi kalau hati kita tidak diserahkan pada Tuhan, tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka firman itu tidak menjadi rema dalam kehidupan kita. Saudara, mengapa kok banyak anak-anak Tuhan seperti itu? Ya, tidak ada perubahan. Ya, dia cari ibadah, dia semangat memuji Tuhan, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena mereka cuma ingin memuaskan hatinya. Oh, di sana penyembahannya baik. Di sini pujiannya menyenangkan, di sana khotbahnya bagus, di sana rotinya enak, di sana ada sate. Ya. Yang dicari hal-hal seperti itu. Ya. Yang disuka firman Tuhan dilakukan. Yang tidak disuka tidak dilakukan. Firman Tuhan hanya masuk di telinga, tetapi tidak masuk di hatinya, saudara. Maka dari itu firman Tuhan berkata di Matius, ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ini sesuatu warning buat kita, saudara. Jangan sampai kita ini cuma teori ikut Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini semestinya ya, yang tadi saya bacakan di Galatia, itu iman yang kita harus perjuangkan. Tabur tua itu kita perjuangkan sampai akhir. Bukan uang, saudara. Ya. Saya kasih contoh ilustrasi, saudara. Ada seorang anak kepingin belajar renang, kepingin bisa renang. Dia beli buku tentang cara yang baik berenang. Dia baca tiap hari.
sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai tahunan. Saya tanya, apakah anak ini bisa berenang? Tidak akan bisa, karena cuma teori. Anak itu harus masuk ke kolam dan langsung praktek untuk berenang. Jadi buku itu memberikan teori dan dipraktekkan langsung di kolam renang, betul tidak saudara? Saya yakin dia, walaupun mungkin awal dia mungkin tidak bisa, tapi pasti lama-lama bisa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Jangan jadi anak Tuhan ya, yang seperti ini saja. Kita harus meningkat, karena waktu kita dikejar, saudara. Kita dikejar oleh waktu. Ya, saudara. Ayo, firman Tuhan ini bukan hanya untuk didengar. Firman Tuhan ini harus bisa mengubah hidup kita. Ya, jangan bangga kita sudah lama jadi anak Tuhan, jadi Kristen, agama Kristen. Jangan bangga, saudara. Ya, jangan bangga kalau saudara sudah melayani Tuhan. Yang Tuhan cari bukan berapa lama kita di gereja, bukan berapa lama kita sudah ikut Tuhan. Ya, bukan sehebat apa kita melayani Tuhan. Yang Tuhan cari dalam hidup kita, ada perubahan dalam hidup kita. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat, saudara? Poin kedua, taburlah kasih. Jangan menabur luka. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya. Banyak orang tidak sadar, luka terbesar sering bukan karena pukulan, tetapi cuma gara-gara perkataan, saudara. Ya, yang paling bahaya, saudara, dalam hidup ini ya, orang yang tidak sadar diri. Itu yang paling bahaya. Orang kalau sudah tidak sadar diri, tidak mungkin dia bisa membangun dirinya sendiri. Tidak mungkin. Dan kalau dia sudah tidak bisa membangun diri sendiri, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi hidupnya pasti kacau balau, saudara. Ya. Yang paling bahaya, saudara, orang yang sudah melakukan kesalahan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam apapun juga, tetapi ya dia tidak sadar diri kalau dia berbuat salah. Itu yang paling bahaya. Itu ya. Orang demikian ini sulit sekali untuk dirubah. Loh, dia tidak merasa bersalah kok. Ya toh? Ya apa cara yang rubah? Saya kasih contoh ya, sederhana ya. Kalau kita anak Tuhan, kalau istilahnya berbuat dosa, kita diingatkan Tuhan. Duh, dosa. Akhirnya kita bertobat karena tahu itu salah. Tetapi kalau di ajaran yang lain, berbuat dosa itu tidak salah, apakah kita bisa terkoreksi? Kan tidak bisa. Lu tidak salah kok. Gitu ya. Jadi saudara, ayo kita belajar ya. Dari perkataan kita, satu kalimat saja bisa menghancurkan seseorang loh, saudara. Bahaya sekali, saudara, perkataan kita ini ya. Bahkan saya sering dengar hamba-hamba Tuhan, ya, perkataannya masih negatif, menghancurkan. Di saat sakit, duh, berat sakit ini, sulit untuk sembuh. Loh, saya dengarkan ini, kudu emosi, saudara. Iki hamba Tuhan kok melemahkan, ya. Satu komentar bisa melukai hati seseorang bertahun-tahun, loh, saudara. Loh iya, perkataan kita ya, itu bisa melukai hati orang bertahun-tahun, loh. Ya, saya kasih contoh ilustrasi sederhana. Ya, ada bapak bilang gini ke anaknya, kalau kamu marah, kamu pakukan satu di kayu, pintu kayu ini. Ya, jadi marah, pakukan. Nah, setelah itu, kalau kamu sudah bisa memaafkan, cabut satu-satu paku itu. Ya, terus bapaknya ngasih ilustrasi gitu, dia bilang, lihat ada bekas di kayu itu. Walaupun kamu sudah memaafkan, tapi luka di dalam kayu itu masih ada. Perkataan itu sangat-sangat harus kita perhatikan, saudara. Ya,
Ayo kita belajar. Sebelum berbicara dipikir dahulu. Jangan asal ceplos-ceplos saudara. Apalagi berbicara dengan Tuhan. Apalagi sudah ucapan dengan Tuhan. Jangan disepelekan saudara. Saya jujur, saya semenjak jadi gembala GBT Hope ini saya belajar banyak. Ya. Banyak anak-anak Tuhan itu asal ngomong. Janji pada Tuhan diingkari, diremehkan, disepelekan. Saya di lubuk hati itu susah loh saudara. Kok wani temen ya sama Tuhan gitu saudara. Jujur. Saudara, ayo kita bertanya pada diri kita. Apakah perkataan kita ini sudah membangun? Atau sebaliknya perkataan kita sering melukai hati orang? Ya, karena setiap perkataan adalah benih yang harus dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan. Perkataan kita ini seringkali membunuh orang, saudara. Ya, tapi bukan membunuh fisik, membunuh karakter. Ya. Di poin ketiga, taburlah kepedulian, jangan hidup egois. Nah, saudara, di Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya. Paulus mengajarkan kita, saudara, ya. Kita harus rendah hati, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Salah satu penyakit terbesar di zaman sekarang adalah egois, saudara. Ya. Cuma memikirkan diri sendiri. Ya. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling pinter. Ya. Merasa diri sendiri paling penting. Tidak pernah menghargai orang lain. Tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Ini loh zaman sekarang, saudara. Ya. Banyak masalah terjadi bukan karena masalah itu besar. Masalah itu terjadi karena keegoisan kita, saudara. Ya, saya lihat banyak keluarga yang hancur karena egois. Ya, si istri egois, si suami egois. Hancur karena egois. Banyak pelayanan hancur karena keegoisan kita. Wah, aku ini hebat kok, WL terkenal kok. Tidak mau dikritik, ya, tidak mau dikasih masukan, tidak mau kerjasama dengan rekan sepelayanan. Banyak persahabatan juga hancur karena egois. Ya, saudara, kalau saudara menabur hal-hal yang negatif dalam hidup ini, apakah saudara bisa meraih masa depan yang baik? Loh iya, saudara. Sering nyakiti hati orang, sering berbohong, sering nipu, sering berbuat yang tidak baik. Apakah taburan saudara ini tidak tumbuh walaupun yang negatif itu? Saya pernah dulu almarhum Bapak Gembala saya itu ya, ada seorang anak Tuhan yang baru bertobat 1 tahun. Dia itu dulu narkoba, macam-macam lah perbuatannya ya. Terus dia bilang gini di depan saya dengan Bapak almarhum ini, Bapak Gembala saya. Om, mengapa Om saya ikut Tuhan ini kok tambah susah Om, kerjaan saya kok tambah sepi. Terus Bapak Gembala saya ini bilang gini, bro, tapi masuk akal jawabannya. Kamu ikut Tuhan sudah berapa lama? 1 tahun Om. Kamu 29 tahun yang lalu itu kamu perbuatanmu apa aja? Waduh Om, saya gini. Lah, sekarang ini taburan nih, kamu dulu teriman. Loh iya, taburan dulu tuh bukan berarti aman kamu ikut Tuhan. Loh iya, teriman dulu. Lah nanti setelah itu kamu kan sudah hidup bertobat. Lah nanti ke depannya taburan ini yang tumbuh. Iya, memang betul, saudara. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa taburan yang jelek kita, wow Tuhan ampuni, ya toh, sing api-api toh, enggak saudara. Tabur tuai itu hukum pasti. Tuhan berkata pasti kita tuai. Maka dari itu, ya kita belajar mumpung ada kesempatan,
Ya, hari ini kan kita masih ada kesempatan. Ayo mulai nabur yang baik. Karena apa? Taburan kita hari ini pasti kita tuai di kemudian hari. Kalau kita hari ini naburnya jelek, ya otomatis nanti kita nuai jelek. Walaupun kita ikut Tuhan. Karena ini hukum pasti dari Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya. Ada batu kecil dilempar ke kolam. Batunya cuma kecil, tapi waktu dilempar masuk air, riaknya itu kan besar gelombangnya. Ya. Demikian juga kita, ya. Kadang-kadang perkataan kita, tindakan kita yang kecil, ya, itu bisa berdampak besar buat kehidupan sekitar kita. Iya. Kata-kata kita tuh kadang-kadang menyakitkan hati orang, saudara. Ayo kita belajar hari ini, ya. Orang dewasa rohani adalah orang yang selalu memikirkan orang lain. Bukan diri sendiri. Dia selalu memikirkan bagaimana bisa membahagiakan, menolong orang lain. Bagaimana perasaan orang lain. Ya. Fokusnya ingin menolong orang lain. Poin selanjutnya, taburlah hormat dan kesetiaan. Di Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Wah, ya. Jadi kita itu disuruh menghormati pemimpin, menghormati sesama. Kadang-kadang kita walaupun sudah melayani Tuhan pun kalau lagi tidak enak sama teman, tidak mau disalami, tidak mau menghormati. Ya toh? Saudara, menghormati itu bukan berarti orang itu sudah sempurna, baru kita hormati. Ya, menghormati dan menghargai sesama itu adalah hal yang paling dasar dalam kehidupan ini, saudara. Ya benar enggak, saudara? Kalau kita hidup ini tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, maka percayalah saudara tidak akan dihargai. Loh iya, ini hukum. Kalau ada orang bilang gini, kalau kamu tidak mau jewet orang, kalau tidak mau dijewet orang, ya jangan jewet orang, kan gitu orang-orang gitu. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, jangan harap orang lain bisa menghargai kita. Loh iya. Saudara, hari ini banyak orang yang suka mengkritik, suka berkomentar, menilai. Tetapi jarang sekali yang membantu, mendoakan. Jarang sekali yang memberikan kontribusi. Cuma ngomong-ngomong aja, saudara. Ya. Tuhan tidak memanggil kita menjadi pengkritik, Tuhan memanggil kita menjadi pembangun. Ya. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pembuat masalah. Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi pembawa damai di dunia ini. Ya. Saudara, saya kasih ilustrasi lagi, saudara ya. Ada kapal kemasukan air. Kalau orang yang bijak, dia langsung berusaha ngambil timba, dikeluarkan air itu dari kapalnya. Karena di kapal itu kan banyak orang. Ya. Tetapi orang yang tidak bijak, orang yang menabur yang jelek, dia cuma berdiri, diem tok. Dia tidak melakukan apapun. Cuma ngomong, ayo cepetan, ojo lama-lama, tenggelam nanti. Ayo, kritik dong, keliru kamu ngambil timbanya. Kalau gini, dapat airnya sedikit, harus gini. Sebelah sini dulu. Orang dikatakan orang bodoh, itu cuma bisa cuap-cuap, bisa ngomong-ngomong. Dia tidak melakukan apapun. Ya, cuma mengkritik. Ya. Di saat perahu itu tenggelam, maka semua akan jatuh, semua akan tenggelam. Ya. Jadi saudara, demikian juga gereja. Tuhan mencari orang yang sama-sama bisa membangun rumah Tuhan. Ya. Bukan sekedar mencari kesalahan. Loh, musiknya enggak enak. Loh, ini AC-nya rusak. Loh, mic-nya gini. Enggak gitu, saudara. Kita dipanggil menjadi anak Tuhan supaya kita sama-sama membangun rumah Tuhan. Apapun kontribusi kita,
sekecil apapun, itu di mata Tuhan luar biasa. Itu adalah benih, itu adalah taburan yang pasti saudara tuai. Saya tidak bilang tentang uang loh saudara ya. Kalau saudara merasa, loh saya tidak punya uang, tabur kebaikan, tabur pemikiran, tabur tenaga. Loh, betul saudara, tapi ada sebaliknya, saya punya lebih finansial, tidak apa-apa tabur keuangan. Maka anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Loh, saudara, Tuhan tidak pernah hutang. Ya, Tuhan pasti balas semua itu saudara. Iya, bahkan saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara selanjutnya. Pertanyaan kita semua, ya, apakah kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita? Ya, apakah hidup kita ini benar-benar sudah berkenan di hadapan Tuhan? Ya, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan keras berkata, jangan sesat. Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Luar biasa, saudara. Ya, saudara, hari ini kalau kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Betul enggak, saudara? Ya, kalau hari ini kita menabur kerendahan hati, ya, kita akan menuai penghormatan. Kita akan disukai banyak orang. Ya, kalau hari ini kita menabur ketaatan, ya, percayalah, kita akan menuai berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya berkata, jangan bangga sudah menjadi orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, jangan terlalu bangga saudara sudah melayani Tuhan. Yang Tuhan mau kita bertumbuh dan selalu menabur kebaikan, ya, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Orang melihat kita ada Kristus di dalamnya dan dia tertarik ingin mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Biarkan firman Tuhan hari ini bukan hanya didengar. Ya, firman Tuhan hari ini semoga kita kerjakan di setiap kehidupan kita. Percayalah saudara, apa yang saudara tabur, itu pasti saudara tuai. Sungguh saudara, saya rindu kok, saya rindu sekali. Gereja ini penuh dengan orang-orang yang suka menabur. Ya, sekali lagi saya berkata sekali lagi saya berkata, nabur tidak selalu. Jangan punya pikiran negatif saudara. Wah, iki Pak Gem mikirnya rupanya kolektornya kurang akeh gitu. Enggak gitu saudara ya. Enggak begitu. Sementing saudara nabur kebaikan. Nabur sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara hari ini mungkin tidur siang enak, tapi saudara menabur kebaikan, menabur sesuatu yang baik. Itu semua Tuhan catat saudara. Ya. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah hutang, ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh kepada Dia dibiarkan tergeletak. Tuhan pasti memberkati kita semua. Akhir ibadah kami siang hari ini, kembali kami naikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya kesempatan yang baik Kau berikan buat kami ini Tuhan, kami mau lakukan, kami mau kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kau mengingatkan kami Bapa, kami harus menabur sesuatu hal yang luar biasa, supaya kami akan menuai sesuatu yang luar biasa. Mumpung kami ada kesempatan Tuhan, kami masih bisa. Kami mau mulai hari ini, kami mau menabur sesuatu yang baik. Sehingga masa depan kami, anak cucu kami akan merasakan semua taburan kami. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertumbuhan atas taburan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan
yang ngambil bagian siang hari ini Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, musik, multimedia, pendoa, maupun bagian konsumsi. Kiranya Tuhan senantiasa berkati hamba-hambamu ini Tuhan, pekerjaannya, sekolahnya, maupun rumah tangganya, kesehatannya. Kiranya Tuhan terus memberikan yang terbaik buat hamba-hambamu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jamaatmu yang hadir, onsite maupun online Tuhan. Tuhan, kami membawa pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi problem hidup kami. Dan kami juga percaya Engkau sanggup menolong kami. Kau akan berikan jalan keluar buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami setia, di saat kami benar-benar berharap kepadamu, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, janji yang Kau berikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.